Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Zuhro dengan NIM 241101040015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian Al-Quran itu apa. Al-Quran merupakan pegangan utama umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Kesempurnaan Al-Quran sebagai kalam ilahi dengan kelengkapan penafsirannya melalui lisan dan tingkah laku Rasulullah sering dianggap tidak mampu memberikan jawaban atas tuntunan hidup dalam kehidupan manusia. Bahkan kadang-kadang dipandang berlawanan dengan kebutuhan kehidupan. Oleh karena itu, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tersendiri menjamin keselamatan sepanjang masa. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Yang kedua, pengertian nuzulul Quran. Al-Quran adalah kekuatan rohaniyah yang paling hebat sebagaimana yang dinyatakan sendiri. Sebab hanyalah dengan Al-Quran manusia dapat maju ke arah kesempurnaan. Kuat dan lemahnya ataupun maju dan mundurnya umat Islam tergantung pada sikapnya terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat yang teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi untuk segenap umat manusia sebagai penghubung seorang hamba kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai pemberi peringatan, hidayah, penolong bagi seluruh alam. Nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah tersebut tidaklah dapat dipahami maknanya secara harfiah, seperti pengertian menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik ataupun materi. Pengertian nuzulul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Demikian ini pengertian nuzul Quran yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses nuzulul Quran atau proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dimulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wando tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Adapun proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad ini melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfudz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Bait Al-Izza atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izza ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dengan sesuai kebutuhan. Ada kalanya satu ayat, bahkan kadang-kadang satu surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Juliatus Soleha sebagai presentator dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang hikmah di balik nuzulul Quran. Cara penurunan Al-Quran secara bertahap merupakan kekhasan tersendiri bagi umat Islam, sebab kitab-kitab samawi yang terdahulu yaitu diturunkannya secara sekaligus. Hikmah yang timbul dari cara tersebut sangatlah besar, baik bagi Nabi ataupun untuk kaum muslimin. Umar Siddiq menyebutkan di dalam bukunya tentang beberapa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama yaitu menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah, beliau banyak mendapat rintangan yang luar biasa, terlebih di era awal-awal berdakwah. Wahyu turun kepada Rasulullah dari waktu ke waktu,
sehingga dapat meneguhkan hatinya atas dasar kebenaran dan memperkuat kemauannya untuk tetap melangkahkan kaki di jalan dakwah tanpa menghiraukan perlakuan jahil yang dihadapi dari masyarakatnya tersendiri. Adapun contoh dari ayat-ayat tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ayat yang berisi anjuran untuk bersabar, yang artinya, bersabarlah wahai Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Hikmah di balik nuzulul Quran yang kedua yaitu menjawab tantangan dan sekaligus mukjizat. Kaum kafir dan musyrik sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menentang untuk menguji kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga sering menyampaikan kepada beliau hal-hal batil yang tidak masuk akal, seperti menanyakan tentang hari kiamat. Sehingga turunlah ayat yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hikmah di balik nuzulul Quran yang ketiga yaitu mempermudah hafalan dan pemahamannya. Al-Quranul Karim turun di tengah-tengah umat yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis. Catatan mereka adalah daya hafalan dan ingatan. Umat yang buta huruf itu tidaklah mudah untuk menghafal seluruh Al-Quran apabila Al-Quranul Karim diturunkan sekaligus. Oleh karena itu, dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap, hal itu merupakan bantuan terbaik bagi mereka dalam menghafal dan memahami ayat-ayatnya. Setiap kali turun satu atau beberapa ayat, para sahabat segera menghafalkannya, memikirkan maknanya, dan memahami hukum-hukumnya. Dan tradisi demikian ini menjadi suatu metode pengajaran dalam kehidupan para tabi'in. Hikmah di balik nuzulul Quran yang keempat yaitu kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa pentahapan dalam penetapan hukum. Setiap kali terjadi suatu peristiwa di antara mereka, maka turunlah hukum mengenai peristiwa itu yang menjelaskan statusnya dan petunjuk serta meletakkan dasar-dasar perundang-undangan bagi mereka sesuai dengan situasi dan kondisi satu demi satu.